Shalom, damai di hati. Selamat merayakan Hari Sumpah Pemuda. Senang karena hari ini di Jumat 28 Oktober 2022 boleh jumpa lagi lewat program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Maranatha Selatan. Sebelum melanjutkan aktivitas di hari ini, kita membuka ruang hati pikiran kita mendengarkan sapaan sabdanya. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau berkenan hari ini kami boleh ada di Jumat 28 Oktober 2022. Sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kami mengucap syukur karena ada hari bersejarah di mana Engkau mempersatukan tanah kami, bahasa kami, bangsa kami. Sebagai orang yang percaya, kami turut mengambil bagian untuk terus memperjuangkan kehidupan kebersamaan di tanah air tercinta. Terima kasih Tuhan, lewat program Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Maranatha Selatan di hari ini, kami rindu untuk membaca firman-Mu. Terangilah kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya ketika kami membaca firman, itu seperti benih yang ditabur di tanah yang subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Ampuni kami Tuhan, dan berfirmanlah dalam nama Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 4 ayat 16 sampai dengan ayat 18. Yohanes 4 ayat 16 sampai dengan 18 tertulis begini dalam Alkitab. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita di hari ini, terbuka dan jujur, ungkap kebenaran di hadapannya. Saudaraku, banyak orang berjuang untuk hidup dalam kebenaran. Sebab dengan hidup benar, dalam tanda kutip, so pasti masuk surga. Namun disadari mengungkapkan suatu kebenaran bukanlah perkara mudah seperti membalikan telapak tangan untuk dilakukan oleh seseorang. Terlebih manakala kebenaran masa lalu ataupun masa kini adalah kehidupan yang penuh aib dan dosa. Banyak orang lebih memilih menghindar mengungkapkan kebenaran itu ketimbang mengungkapkannya agar tidak menjadi masalah. Berbeda dengan pengalaman perempuan Samaria dari bacaan Alkitab kita di hari ini. Agaknya dia tahu memilih tempat dan kepada siapa dia harus mengungkapkan serta berbagi cerita hidupnya yang pahit dan menyedihkan. Adalah sikap yang benar menjadikan perjumpaan dengan Yesus sebagai kesempatan yang baik untuk merubah dan membaharui kehidupan yang rusak oleh karena dosa. Keterbukaan dan kejujuran adalah pintu masuk kepada hidup yang diubahkan dan dipulihkan secara menyeluruh. Jalan terbuka lebar menikmati aliran air kehidupan sorgawi yang tiada habisnya terus mengalir memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani umat yang percaya, jujur dan terbuka kepadanya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sebagai orang beriman, kita menerima pelajaran berharga dan memberi makna bahwa tidak ada dosa yang tak bisa diampuni, asalkan ada hati yang jujur dan terbuka mengungkapkan kebenaran tentang hidup yang tak berkenan kepadanya.
tetapi juga ada kehidupan yang terus dibangun atas komitmen untuk mau dibaharui dan dipulihkan oleh Yesus, sang air kehidupan itu sendiri. Hari ini, saudaraku, sebagai bangsa dan negara Indonesia, kita memperingati Hari Sumpah Pemuda. Sebagai anak-anak bangsa, kita terpanggil untuk tetap menyuarakan dan mempertahankan nilai-nilai kebenaran berbangsa dan bertanah air satu sebagai buah perjuangan para tokoh pemuda masa lalu agar tetap bersatu menjaga NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah kita terus memiliki motivasi, pengakuan untuk memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal, seperti janjinya, tak akan haus untuk selama-lamanya karena kita menerima air hidup yang terus mengalir, tiada berbatas oleh waktu, ruang, dan tempat, tetapi dinikmati untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Belajar dari cerita Alkitab di hari ini, kami mau terbuka dan jujur di hadapan-Mu. Pilih kami, karena tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau yang mengampuni, mengasihani kami Tuhan. Kami mau hidup dalam ruang anugerah-Mu sehingga memberi motivasi bagi kami untuk melanjutkan kehidupan sesuai dengan terang firman. Supaya di dalamnya kami merasakan aliran-aliran air kehidupan yang berasal daripada-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan, berkati kami Jemaat Gemi Maranatha Paslatan, kolom 1 sampai kolom 27, semua yang setia mengikuti program ini Tuhan, supaya terarah selalu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami mendoakan bangsa dan negara kami Tuhan, kami sementara bersyukur merayakan Hari Sumpah Pemuda di hari ini. Biarlah apa yang diperjuangkan tokoh-tokoh bangsa, para pemuda di masa yang lampau, dalam kerinduan mempersatukan tanah, bahasa, dan bangsa ini, itu jadi kekuatan, nilai-nilai persatuan kesatuan itu akan tetap tumbuh subur di Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Berikan hikmat kepada pemerintah kami, karena situasi yang dihadapi sekarang terdampak dengan krisis global. Tuhan, hanya tangan-Mu yang memampukan pemerintah kami sebagai alat untuk terus mengusahakan kesejahteraan kami sebagai masyarakat Indonesia. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak muda bangsa tercinta ini, supaya mempersembahkan karya terbaik, termasuk pemuda-pemudi gereja, memberikan diri untuk memaksimalkan segala potensi yang telah Engkau berikan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, semua yang setia mengikuti program ini diberkati. Hari ini boleh menikmati aliran air kehidupan. Ini kami yang berdoa kepada-Mu ya Tuhan, bersyukur kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian renungan harian keluarga kita di hari ini, di Jumat 28 Oktober 2022. Saudara yang boleh diberkati dengan program ini, kiranya boleh like, share, and subscribe channel kami, supaya semakin banyak orang yang boleh diberkati melalui program ini. Kritik, saran yang konstruktif kami terima dengan senang hati, supaya nama Tuhan yang semakin dipuji dan dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati.